السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال أيضا: إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال أيضا: واستعينوا بالصبر والصلاة. صدق الله وصدق Allahul Azim. Yang kami hormati takmir Masjid Asy-Syidik, mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, ustadz dan ustadzah yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kami hormati Bapak Ibu jamaah sholat subuh dan jamaah pengajian rutin Sabtu pagi dalam pembahasan kitab Bulughul Maram, mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di masjid ini tanpa ada satu halangan apapun. Tak lupa salawat beriring salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, melanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram, di mana pagi hari ini kita masuk pembahasan Kitabus Shalah, kitab yang menjelaskan tentang masalah salat. Di dalam kitab syarahnya, kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram, dijelaskan as-salatu lughatan ad-du'a'u bi khairin. Salat secara bahasa artinya adalah berdoa, berdoa untuk satu kebaikan. Wa syar'an, dan menurut istilah syara', aqwalun wa af'alun mahsusatun, adalah ucapan dan perbuatan yang khusus. Maka diantaranya ucapan-ucapan di dalam sholat sifatnya tauqifiyah, gerakannya pun sifatnya tauqifiyah. Tidak boleh manusia itu berkreasi sendiri, gerakannya dirubah-rubah, nggak boleh. Ucapannya pun yang diucapkan sebagaimana yang dicontohkan. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kamu sebagaimana melihat aku salat, kata Nabi SAW. Kemudian dilanjutkan di dalam kaidahnya, dalam kitab syarahnya, muftatahatum bitakbiri, yang dibuka dengan kalimat takbir, yaitu takbiratul ihram, takbir pembatas, yang membatasi antara perbuatan ataupun ucapan di luar sholat dengan perbuatan ataupun ucapan di dalam sholat.
Muhtatamatun bitaslimi, ditutup dengan salam. Jadi begitu kita sudah salam, assalamualaikum warahmatullah, menghadap ke kanan, itu yang wajib. Yang ke kiri sunnah. Berarti sudah selesai perbuatan salat kita. Sumya salatu listimaliha 'alal ma'na al-lughawi wa huwa ad-du'a bil khairi. Jadi dinamakan salat. Kenapa demikian? Karena meliputi makna secara bahasa, yaitu berdoa. Jadi salat artinya adalah berdoa. Doa yang dipanjatkan adalah doa-doa kebaikan. Di dalam kitab Al-Insaf dijelaskan, hadza huwa sahihul ladzi alaihi jumhurul ulama minal fuqaha'i wa ahlul arabiyah. Ini adalah pendapat yang sahih yang diambil oleh jumhur, mayoritas para ulama dari kalangan ulama fikih dan ulama bahasa. Yang dimaksud adalah bahasa Arab. Pendapat jumhur dari kalangan ulama fikih dan ulama bahasa, salat adalah huwa du'a bil khairi, doa kebaikan yang dia berupa ucapan dan perbuatan yang khusus, dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Wa faradat lailatul mi'raj qabla al-hijrah binahwi 3 sinina. Diwajibkan salat ini pada malam mi'raj sebelum hijrah, kurang lebih sekitar 3 tahun. 3 tahun sebelum hijrah. Maka pada peristiwa Isra dan Mi'raj itu dijelaskan dalam kitab Khulasatul Nurul Yakin, Al-Isra'u huwa tawajjuhun Nabi sallallahu alaihi wasallam lailan minal Masjidil Haram ila al-Masjidil Aqsa. Perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di malam hari. Kemudian setelah melakukan sholat 2 rakaat di Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Wal mi'raju wa su'uduhu sallallahu alaihi wasallam ilal alamil ulwi. Naiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke tempat yang tinggi, itu naik ke Sidratul Muntaha. Wa fihi furidatis shalawatil khams, di mana di tempat tersebut diwajibkan salat yang 5 waktu. Dijelaskan dalam kitab ini kurang lebih 3 tahun sebelum hijrah. Kemudian dijelaskan dalam kitab ini, walis salawati ala sa'iri syara'il wajibati mizatun kabiratun. Salat ini di antara seluruh syariat-syariat yang diwajibkan memiliki mizat, kelebihan. Bahkan dijelaskan dalam kitab ini, mizatun kabiratun, ada kelebihan yang besar dibandingkan syariat-syariat yang lain. Di antaranya yang pertama, annaha faradat fis sama'i bainama ghairuha farada fil ardi. Salat itu difardukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat perintah kewajiban salat 5 waktu itu di langit, fis sama. Sementara syariat yang lain farada fil ardi, diwajibkan di bumi. Yang lainnya tidak ada yang ketika mewajibkan itu di langit. Tapi sholat langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam diundang untuk naik ke Mi'raj. Mi'raj naik ke Sidratul Muntaha. Yang kedua, faradat minallahi ta'ala li rasulih sallallahu alaihi wasallam bainama ghairu biwasitatil malak. Salat itu diwajibkan
Nabi SAW mendapatkan kewajiban salat dari Allah langsung kepada Rasulullah SAW. Sementara ibadah yang lainnya, syariat yang lainnya dengan perantaraan malaikat Jibril. Gusti Allah dawuh dumateng malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Itu syariat yang lain. Tetapi salat ini langsung Allah memberikan perintah kepada Nabi SAW. Langsung diundang ke Sidratul Muntaha, walaupun dengan adanya takbir. Kemudian yang ketiga, faradat khamsina salah summa hasalat tahfif fi adadiha ila khamsin. Diwajibkan salat yang 5 waktu ini awal mula 50 waktu, diperintahkan 50 waktu. Summa hasalat tahfif, kemudian mendapatkan keringanan ketika Nabi SAW turun bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Musa alaihissalam memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk meminta keringanan. Akhirnya bolak-balik diberikan keringanan, akhirnya sampai 5 waktu. Wa baqiya sawabul khamsina fil khamsin, dan pahalanya tetap 50 sekalipun sholat yang kita laksanakan hanya 5 waktu dalam 1 hari 1 malam. Kemudian yang keempat, hiya ruknuz tsani min arkanil Islam. Salat merupakan rukun yang kedua dari rukun-rukun Islam. Di mana yang pertama adalah membaca 2 kalimat syahadat. Yang kelima, ghayah hiyal ghayah fil ubudiyah wat tadhallul wal qurab min Allah Ta'ala. Salat merupakan ghayah fil ubudiyah, puncak peribadatan. Jadi kula panjenengan nalikane salat niku wonten sujud, Pak. Sujud berarti niku puncak peribadatan. Ibadah liyane kan mboten wonten sing sujud, Pak. Kecuali sujud syukur kalau niku nggih. Tapi sujud syukur niku karena dawil asbab, karena sebab. Bukan setiap saat melakukan sujud syukur. Karena dulu kita pernah ketika sama-sama belajar kitab Al-Imta' bi Syarhi Matan Abi Suja, sudah saya pernah sampaikan tentang apa sebenarnya sujud syukur itu. Karena saya kadang-kala melihat di beberapa masjid, wallah alam di masjid ini ada apa tidak, ada orang setiap selesai sholat sujud syukur. Enten mboten biasanya. Nah, sujud syukur itu sebenarnya dalam kitab-kitab fikih dijelaskan ketika seseorang mendapatkan nikmat yang luar biasa yang tidak biasanya, kenikmatan yang tidak biasanya. Contohnya jenengan ngerti-ngerti nemu emas nang alas yang bukan milik orang lain gitu, gacrok agi macul, ngerti-ngerti glotak pas sudah toal, begitu ditiliki emas 2 kilo, Pak. Nah niku pantes jenengan sujud syukur, kenikmatan yang luar biasa yang tidak biasanya. Tapi nek alhamdulillah nyong sujud syukur lah, nyong dinaiki sih bisa ampekan, itu kan biasa. Bar sholat alhamdulillah nyong masih bisa sholat, itu kenikmatan yang biasa. Karena memang diperintahkan 1 hari 1 malam jenengan kon sholat sedina sewengi ping 5, rutinitas. Atau mungkin jenengan ngerti-ngerti diketuk pintune niki napa daleme Pak Ratman, nggih alhamdulillah jenengan uli hadiah umroh. Umpama niku amin ngoten niku nggih lah, sampe ngerti temenan niku kan. Nah, amin ngoten niku. Nah, niku jenengan sujud syukur, Pak. Sujud syukur.
Jadi dijelaskan dalam kitab ini, di antara kelebihan sholat, di antara syariat wajib yang lainnya, hiyal ghayah fil ubudiyah. Sholat itu puncak peribadatan. Kemudian wattadzallul, puncak merendahkan diri. Jadi nek umpamane wonten tiyang salate rajin, Pak, tapi cik peloposan, cik sombong, cik gemede, cik keminter, terus apa manehnya? Asih semugi, sok sugih. Nah, sok ayu, berarti napa? Kemayu. Sing ganteng, sok gemanteng. Jangan-jangan tazallulnya kepada Allah ketika sholat belum mencapai puncak. Lah sah napa mboten? Urusan sah itu asal syarat dan rukunnya terpenuhi sah. Tetapi ghayatut tazallulnya, puncak ketundukan kepada Allah, jangan-jangan belum sempurna. Dadi nek wong salate wis bener, Pak, insya Allah sugih ya ora semugih, ganteng ya ora gemanteng, sedang berkuasa ya ora sok kuasa, gitu loh. Nggak sombong insya Allah. Karena apa? Untuk apa kita sombong? Allah maha zat segalanya, yang maha kaya, yang maha besar, yang maha berkuasa. Jadi sombongnya ngomong apa? Urip juga sementara. Kita mboten, Pak. Insya Allah kalau seorang itu sudah sholatnya benar, mencapai puncak ghayah fil ubudiyah wa tazallul, insya Allah mboten sombong. Dan sedikit kan tasih kata wong-wong pada peloposan, Pak, yang sedang berkuasa dia sok dengan kekuasaannya, yang sedang dia menjadi orang kaya dia sok dengan kekayaannya. Rumang sana apa sih ora bisa tak tuku nang nyong, gue, Pak. Nah, dan lain sebagainya. Maka kemudian dijelaskan dalam kelanjutannya, dijelaskan dalam kitab ini, wal qurab minallahi ta'ala, salat juga merupakan puncak seseorang itu mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana di dalam gerakan salat ada sujud, di mana seorang hamba sedang dekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keenam, tajibu ala kulli mukallafin bainama ghairuha minasyara'i qad la tajibu ala al-ba'di li'adami istita'atihi. Wajib salat ini atas setiap mukallaf. Mukallaf adalah orang yang dikenai beban hukum. Bainama ghairuha minasyara'i, sementara syariat yang lainnya qad la tajibu 'alal ba'di, itu ada yang tidak diwajibkan atas sebagian yang lainnya. Mungkin bagi satu orang wajib, bagi orang yang lain mungkin belum wajib. Karena ditentukan dengan diantaranya, kenapa ada seorang yang tidak wajib dalam hal syariat selain sholat? Li'adami istita'ati, karena tidak mampu. Contohnya ibadah mengeluarkan zakat. Bagi siapa? Bagi yang hartanya sudah mencapai nisab. Kemudian ibadah melaksanakan haji. Bagi siapa? Bagi yang mampu melakukan perjalanan. Dan kemudian istita'ah ini penjabarannya di dalam kitab fikih banyak. Di antaranya perjalanan aman, di antaranya juga kesehatan. Karena haji itu man istata'a ilaihi sabila. Sing urung wajib, satu contoh momen iki, boro-boro nggo daftar kaji, nggo mangan belangka, maka belum wajib, Pak. Boro-boro nggo mangkat kaji, wong nggo nyekolahna bocah ge ora anak, umpamane iki. Nah, kehidupannya sulit. Tapi kalau sudah mampu, kalau bisa segera, jenengan umpamanya penghasilan sehari-hari sudah mencukupi untuk kebutuhan, memberi makan anak istri,
kemudian ada harta berlebih untuk daftar haji, dapat porsi langsung umpamanya. Dan niku nek bisa segera daftar. Kalau memang ternyata sehat. Tapi nek umpamanya wis meriang-meriangan bola-balik koma, umpamanya iki. Dan niku daftar haji kan repot juga, Pak. Repot juga. Walaupun biasanya ada juga yang tetap nekat daftar, begitu harap mangkat sehat aja. Enten ngoten niku. Enten. Di momen gelan panjenengan iki wis duwe kemampuan, duwite pirang-pirang ndah daftar kaji. Nek bisa niku aja kakek mikir macam-macam. Sebab kadang-kadang ana sing lagi jajal kita nggo apa ya modal di situ apa ya, mau dikembangkan, begitu dikembangkan wis akeh nggo mbeke sebagian nggo daftar. Ternyata nggo usaha malah modal madil tok. Bangkrut. Wis daftar kaji ora usahane ruwet. Niku kan melasih gitu. Jadi di antara kelebihan sholat dibandingkan syariat yang lainnya, sholat memiliki kelebihan karena dia diwajibkan atas setiap mukallaf. Sementara ibadah yang lainnya ada yang tidak diwajibkan karena tidak adanya kemampuan. Kemudian selanjutnya, wasubutuha ja'a fil kitabi was sunnah wa ijma'il muslimin, dan ditetapkan kewajiban haji ini di dalam Al-Quran, di dalam hadis, dan juga ini menjadi ijma', kesepakatan kaum muslimin. Fahiya mimma 'alima wujubihi min ad-dini bidururati fajahadaha kafir. Dan kewajiban melaksanakan sholat ini merupakan kewajiban yang sudah disepakati. Wujubihi minad dini bidurrah. Bahkan dijelaskan fajahadaha kafirun. Yang melawan menantang kewajiban sholat maka dianggap kafir. Dianggap dia kafir. Walaupun nanti penjelasannya panjang. Wa tarikuha tahawanan wa kaslan ihtalaful ulama fi kufrihi. Orang yang meninggalkan sholat karena malas, karena meremehkan, maka dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Ulama berbeda pendapat. Yang dianggap kafir adalah man tariku sholah juhudan li fardiyatiha mungkaron li wujubiha. Yang dia menantang wajibnya sholat, mengingkari wajibnya sholat. Bahwa kafirun murtadun bi ijma'il muslimin. Dia kafir murtad dengan kesepakatan kaum muslimin. Tapi kalau karena malas, karena meremehkan, ulama berbeda pendapat. Di antaranya ada satu pendapat, inna katsiran minan nasi la yakununa muhafizina ala salawatil khams. Sesungguhnya banyak dari manusia itu mereka tidak menjaga sholat 5 waktu. Ada yang tidak menjaga sholat 5 waktu. Walahum tarikiha bil jumlah. Artinya tidak meninggalkan semuanya. Orang belas kayak orang. Kadang kober sholat, aki ora kober nanggung, memeninggi nanggung kerja, aki asik-asik kerja bablas. Terus ngos sholat maghrib, sholat misa, wong anu nang sanding rumah sholat. Begitu kayak gue subuh, bablas semua nih. Nah, niku kan jenengannya bolong-bolong, tidak menjaga. Artinya tidak meninggalkan secara total. Dijelaskan, bal yusalluna ahyanan wa yad'unaha ahyanan. Kadang sholat, kadang mboten. Salatnya apa? Bolong-bolong. Fahaula'i fihim iman wa nifaq. Menurut ulama ini dijelaskan, yang berpendapat demikian, berarti mereka ini kondisi yang seperti ini, salatnya bolong-bolong, kadang salat, kadang boten. Fihim imanun wa nifaqun. Dalam diri mereka itu ada keimanan, ada juga kemunafikan. Ya iman, ya munafik.
wa tajri alaihim ahkamul islami dhahirah fil mawaris wa nahwiha minal ahkam. Maka ketika orang yang seperti ini berlaku bagi mereka hukum-hukum Islam, karena yang dilihat adalah hukum zahirnya. Oh ya kaya wong anu asih gawene salat berarti Islam, walaupun kadang-kadang bolong. Yang dilihat adalah zahirnya. Berlaku hukum syariat Islam kepada orang tadi, baik dalam hal mawaris, warisan, ataupun yang lainnya. Umpamanya tiang niku ninggal berarti diperlakukan sebagaimana seorang muslim yang meninggal. Wajib kaum muslimin untuk memandikan, untuk mengkafani, untuk menguburkan di pemakaman kaum muslimin. Karena apa? Asih dinilai zahire sebagai wong Islam niku. Tapi kalau sudah menantang ngingkari wajib yang sholat, maka dia sudah dianggap keluar dari agama Islam. Kalau dia memang nyata-nyata menantang wajibnya sholat. Kemudian selanjutnya dijelaskan dalam kitab ini, wassalawatul khamsi akbaru arkanul Islam ba'da syahadataini. Dan salat yang 5 waktu merupakan rukun Islam yang terbesar setelah 2 kalimat syahadat. Wa afdalul a'mal ba'dahuma, dan amal yang paling utama setelah 2 kalimat syahadat, likauniha ala akmali wujuhil ibadah wa ahsanuha, karena di dalam salat itu adalah ibadah yang paling sempurna dan paling baik. Li jam'iha ma tafarraqa minal ubudiyah, karena terkumpul dalam salat itu diantaranya ini apa yang membedakan antara ubudiyah seorang hamba. Diantaranya dalam salat itu terkumpul di dalamnya fahiyat takbirullah wa tahmiduhu ta'ala, ada takbir kepada Allah dan juga memuji Allah. Mulai wis Allahu Akbar, ada kalimat tahmid, wasana alaihi wa tahlilihi wa hamidihi, ada pujian dan sanjungan kepada Allah, wa tanzihihi wa tahdibihi wa tahdisihi, ada pemuliaan, ada mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala, wa tilawati kitabihi, ada bacaan Al-Quran. Maca Qur'annya anak. Yang rukun adalah surat Al-Fatihah. Suratan yang lainnya sunnah. Wassalatu wassalamu ala rasulih Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi. Kemudian ada ucapan solawat, bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan juga kepada keluarganya. Wa du'a'u lil hadirina wa jami'i ibadihillahi salihin, ada kalimat doa untuk kaum muslimin dan juga untuk seluruh hamba-hamba yang saleh. Wa hiya qiyamun wa ruku'un wa sujudun, dalam salat itu ada berdirinya, ada rukuknya, ada sujudnya. Ngadeki anak rukuk nggih enten, sujud nggih enten. Wa julusun, ada duduknya. Wa khafdun wa raf'un, ada turun, ada naik. Mau rukuk turun, nanti i'tidal naik. Habis sujud, sujud berarti turun, nanti naik lagi. Fa kullu adwin fil badani, maka dalam sholat itu seluruh anggota badan, gampangane tiang sholat niku awake niki obah kabeh, Pak, obah kabeh. Makanya di dalam sholat ini ada gerakan-gerakan yang itu mungkin belum dilakukan di pagi hari oleh non muslim, Pak. Dan non muslim bisa jadi mungkin tangi turu langsung apa sing dilakoni, wis langsung madang langsung ngode ngeliat pahalan katanya. Tapi kaum muslimin bangun tidur disunnahkan untuk menggosok gigi.
berwudu, sholat subuh. Nah, enjang-enjang pun sholat subuh. Wudu sendiri sudah ada anggota tubuh yang mungkin dibasuh, diusap, ini menyehatkan. Kemudian sholat juga ada gerakan. Jadi gampangan ini, wong urung pada senam, bulan panjenengan wis sholat niku gerakan seluruh tubuh itu bergerak. Jadi mudah-mudahan bulan panjenengan niku sebab sholat sehat, kalau niku Pak, sehat. Dan non muslim kan bisa jadi urung obah, urung tangi sih. Ya. Tapi kaum muslimin di waktu subuh mereka harus bangun untuk melaksanakan sholat subuh. Wa kullu mafsalin fihi lahu min hadhihi al-ibadati hidhihi. Dan setiap ruas, kabeh ruas-ruas niki Allahu Akbar, niku juga ubah Pak. Setiap anggota tubuh kita bergerak, setiap ruas juga bergerak. Wa ra'sun dzalika kulluhul qalbul hadir. Puncak itu semua, dari setiap gerakan ada ucapan, ada perbuatan yang sifatnya khusus, artinya tauqifiyah. Seluruh anggota tubuh kita bergerak, ruas-ruas ini juga bergerak. Ada kalimat tahmid, tahlil, memuji Allah Subhanahu wa taala. Puncaknya itu semua adalah al-qalbul hadir, hadirnya hati ini Pak. Jadi bulan panjenengan sholat niku puncaknya atine bulan panjenengan niki nyambung karo Gusti Allah. Allahu Akbar, khusuk maksudnya. Nah, walaupun kadang-kadang khusuk nganti rampung mandan ngel Pak niku Pak, mandan ngel. Ya nek sholat sing mandan pendek-pendek mungkin gitu ya, tapi itu pun kadang-kadang susah. Sholat subuh 2 rakaat Pak, rakaat pertama asih fokus Pak, rakaat kedua mulai kadang-kadang kelingan sing boten-boten kata niku. Nah, ilang buyar. Tapi paling boten bulan panjenengan, klasik bulan panjenengan tiang awam niki, ketika memulai takbiratul ihram hadirkan hati. Niku minimal, nek bisa terus dijaga nganti rampung. Jadi puncak daripada ibadah sholat adalah al-qalbul hadir, hadirnya hati. Kemudian selanjutnya faradhahallahu ta'ala ala ibadihi liyadhkuruhum bihaqqihi. Allah memberikan kewajiban sholat kepada makhluknya, kepada hambanya maaf, liyadhkuruhum bihaqqihi, supaya kita sebagai hamba ini ingat akan haknya Allah Subhanahu wa taala. Men kulan panjenengan kelingan ngerti nopo sih hake Gusti Allah. Di dalam hadis dijelaskan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu bersama sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dijelaskan bahwasanya ma haqqullah 'alal ibad, apa hak Allah atas hamba? Haqqullahi 'alal ibad an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Jadi hak Gusti Allah niku disembah, tidak disekutukan. Kita melaksanakan sholat supaya kita ingat bahwa apa hak Allah? Hak Allah adalah supaya disembah dan tidak disekutukan. Supaya manusia, hamba itu mengingat bahwasanya ada hak Allah atas hamba, yaitu disembah dan tidak disekutukan. Kemudian waliyasta'inu biha 'ala tahfifi ma yalqawnahu min masyaki hadhil hayatid dunya. Di samping supaya kita ingat hak Allah atas hamba, juga supaya kita meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diringankan atas seluruh permasalahan hidup di dunia. Jadi bulan panjenengan kok uripe ruwet, masalah pirang-pirang kayak benang bundet, problem bertubi-tubi, ngangluh bulan panjenengan mari Gusti Allah.
supaya kita meminta tolong. Paling boten bar salat bulan panjenengan donga apa permasalahan hidup kita, urusan duniawi angsal boten donga angsal bulan panjenengan sumeleh bersandar kepada Allah zat yang maha kuat, curhate maring Gusti Allah. Sebab nek curhat maring kancane kadang-kadang Pak urusannya jebulannya ruwet, akeh sing ruwet kabeh, bahkan lebih ruwet deh gue. Lah kok sih mending ya nyong jebulannya malah lebih nemen kok kayak gue. Waduh, bukan yang ngatasi masalah malah tambah masalah. Dan sepertinya tidak ada orang yang tidak punya masalah. Enten tahu boten ketune wong sing ora duwe masalah ya. Masalah dan cobaan orang itu masing-masing berbeda-beda. Ana sing cobaane nang sisi niki, ana sing cobaane nang sisi niki, macam-macam. Jadi di dalam sholat itu Allah mewajibkan kepada hambanya supaya hamba itu ingat akan hak Allah, dan supaya dalam rangka manusia hamba itu meminta tolong kepada Allah dalam semua persoalan hidup dunia. Wal mujtama'ul insani bihajatin ila quwwati iman tarfa'u nafsiyah afradihi ala wajhil istimrar ilal. Dan juga terkumpul di dalam salat itu mujtama'il insani bihajati ila quwwati iman, supaya kita ini kuat imannya. Bulan panjenengan salat niku Pak, tiang sing boten tahu sholat Pak, lama-lama tambah hambar, hidupnya tambah gersang, uripe tambah ngeringsang. Tapi sing sholat Pak, ada ruh iman. Dipaido wong ya ora bingung, dipuji orang ya tidak semakin tinggi. Niku nek wong sing sholatnya bener Pak. Karena apa? Ada ruh iman. Lah apa yang duwe Gusti Allah Kak? Kan ngoten niku Pak. Tapi orang yang tidak memiliki kekuatan iman, dipaido wong atau mungkin bahkan dimusuhi orang, takut, bingung, wedi. Tapi ketika imannya kuat, la haula wala quwata illa billah, yakin zat yang paling kuat adalah Allah, yang lainnya semuanya lemah. Kemudian selanjutnya dijelaskan dalam kitab ini, innal insan idza lam tattasilu ruhihi bi khaliqiha, sesungguhnya manusia ketika tidak terhubung ruhnya dengan sang khalik, tidak terhubung ruhnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan panjenengan salat niku menghubungkan ruh kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wong sing ora tahu nyambung ruhnya dengan zat sang khalik Allah Subhanahu wa taala, zuharat fihi mazahiril iktiab, akan nampak padanya depresi. Mungkin tiang niku gampang depresi. Depresi niku nopo? Tekanan. Ada kegoncangan dalam dirinya. Fasolatu tuma'ninatu fil qalbi 'indal masaib. Salat itu akan memberikan ketenangan di dalam hati ketika kita mendapatkan musibah. Tenang Pak, ana musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Atau niku Pak, orang begitu ana musibah, aduh biung, bagaimana gila. Wong Jawa kadang-kadang mboten katon niku nggih. Napa nggih sambate. Nek kados tiyang Padang niku biasanya niku onde mande kata niku, onde mande kata niku. Onde mande niku aduh biung artinya Pak nggih. Lah. Tapi orang yang ketika ruhnya terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika mendapatkan musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, berikan hamba-Mu kesabaran. Kados niku Pak. Langsung nyambung pada Gusti Allah. Orang malah onde mande gitu ya. Nah, wong Jawane aduh biung kata niku nggih. Aduh biung.
Kemudian selanjutnya dijelaskan dalam kitab ini, warahah liddomiri indan nawaib, dan juga memberikan relaksasi, rehah istirahat, relaksasi terhadap seseorang ketika mendapatkan kesulitan. Aki sulit uripe karena mungkin zaman, ya, perkembangan zaman, usaha juga serba sulit dan lain sebagainya. Tapi kita terhubung ruh kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sabar. Yakin kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Atau bisa jadi Allah berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis sabri was shalah, dan minta tolonglah kamu sekalian dengan salat dan dengan sabar dan salat. Kemudian dalam ayat yang lain dijelaskan bahwasanya wahyaza jiratun 'anil munkar, salat ini juga bisa mencegah dari kemungkaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45, Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kok akeh ya wong salat kok ya lakone asih urung bener, salate ya rajin tapi kok yo peloposan, salate rajin tapi kok yo asih korupsi. Berarti jangan-jangan salatnya belum benar. Atau paling tidak orang tadi ketika melakukan salat tidak melakukan maksiat. Nah, paling tidak. Jadi kudune wong sing salat niku iya ya nyong wong Islam, nyong ya salat. Masa enggaknya nyong nglakoni maksiat kata niku, Pak. Kelingan. Kemudian juga wa mukaffirati lisayyi'at, salat itu juga bisa menghapus dosa-dosa. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyi'at, sesungguhnya kebaikan itu akan menghilangkan keburukan. Fassalatu ra'sul qurbat, maka salat adalah merupakan puncak atau pokoknya dari mendekatkan diri kepada Allah. Sampun suruh mungkin 4 menit ya. Hadis pertama adalah tentang babul mawaqit. Dalam pembahasan kitabus shalah yang pertama yang dibahas adalah tentang masalah mawaqit, waktu-waktunya salat. Di dalam riwayat dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu zuhri idza zalatis syamsu, waktu zuhur adalah ketika matahari sudah tergelincir. Wa kana dhillur rajuli katulihi ma lam yahdur aw waqtul asri, dan tatkala bayangan seseorang itu seperti tingginya sebelum masuknya waktu asar. Dimulainya waktu zuhur itu ketika matahari sudah tergelincir. Kalau belum tergelincir namanya waktu istiwa, ketika matahari pas berada di atas kita. Nanti kalau sudah bergeser, sudah zawal, maka sudah masuk waktu zuhur. Sampai kapan? Sampai bayangan satu benda atau bayangan seseorang itu sama dengan tingginya. Jadi nek kalian panjenengan gletak kan katanya iki. Diukur geledak katanya. Tinggi sana ya. Nah, berarti umpamanya bergesernya kan ke sana. Diukur. Sudah sama tingginya, itu las akhir waktu sholat zuhur. Kalau sudah lewat, sudah masuk waktu asar. Wa waqtul asri ma lam tasfar syamsu, dan waktu asar adalah selama matahari itu belum menguning. Begitu bayangannya sudah lebih tinggi, lebih panjang daripada bendanya, dia sudah masuk waktu asar. Sampai sebelum matahari menguning. Karena kalau sudah menguning merah,
Nah itu hati-hati, sudah mendekati waktu maghrib atau bahkan sudah masuk waktu maghrib. Wa waktu salatil maghrib malam yaghibis syafaq, dan waktu maghrib adalah sebelum hilangnya mega merah. Sebelum hilangnya mega merah. Dalam kitab Mabadi'ul Fiqhiyah dijelaskan min ghurubis syamsi ila ghiyabis syafaqil ahmar, dari terbenamnya matahari sampai hilangnya mega merah. Wa waktu salatil isya ila nisfil lailil awsat, dan waktu isya berarti sampai pertengahan malam. Nanti para ulama tentang akhir daripada waktu salat isya ada ikhtilaf. Ada sebagian ulama menjelaskan dari mulai waktu isya sampai pertengahan malam. Ada yang berpendapat sampai sebelum waktu subuh. Sebelum waktu subuh. Wa waktu salati subhi min tulu'il fajri malam tadlu'is syams, dan waktu salat subuh dari terbitnya fajar sebelum terbitnya matahari. Maka dijelaskan dalam kitab Mabadi'ul Fiqhiyah min tulu'il fajri ila tulu'is syamsi, dari mulai terbitnya fajar sampai terbitnya matahari. Nek sengerengene wis keton berarti pun boten angsal salat subuh. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin ini yang kita pelajari pada pagi hari ini. Banyak kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ilahuna wa ila liqa' fil awqatil akhir insyaallah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.